Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tiga Putra. Ada satu pertanyaan dari seseorang yang baru memulai satu usaha toko beras. Bagaimana cara mengelola keuangan toko beras dan juga cara pengelolaan stok beras? Sebelum saya membahas tentang cara mengelola keuangan toko beras, saya akan memberikan dulu satu solusi atau informasi tentang cara pengelolaan stok beras yang benar. Berdasarkan yang saya jalani di toko beras yang saya sedang kelola gitu ya. Jadi ini penting untuk Anda seorang pengusaha beras pemula. Dan kebetulan saya mau contohkan ya. Sebelum saya bahas, saya contohkan dulu. Ini seperti ini nih. Anda mungkin bisa lihat ya, beras yang udah mulai berkutu. Ini ya. Tuh, Anda lihat itu beras udah mulai berkutu. Kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi ini karena beras ini udah hampir cukup lama gitu ya. Karena ya yang namanya dagang gitu, ada naik, ada turun. Jadi kebetulan akhir-akhir ini usaha toko beras saya ini mengalami sedikit penurunan penjualan dari beras yang beras biasa gitu ya. Ini contoh, ini adalah stok beras yang biasa, maksud biasa itu yang harganya paling bawah gitu ya. Stoknya masih lama. Kalau ini beras yang super nih Cianjur. Dan kalau beras super alhamdulillah perbandingannya cukup jauh ya. Kalau beras ini pas dapat kiriman ini ya, beras ini dapat kiriman belum habis sampai sekarang. Dan kalau beras super ini itu satu kali ini udah hampir 5 kali gitu ya. Itu satu kali belum habis, ini udah 5 kali ya. Jadi mungkin sekarang ini orang-orang walaupun harga yang super cukup mahal, tapi yang mending mahal bagus nasinya daripada mungkin harga murah tapi kualitas di bawah gitu, jauh gitu ya. Jadi ya buat kalian pengusaha beras pemula, ini bisa menjadi patokan gitu atau tolak ukur pengelolaan stok beras. Tentunya saat Anda memulai usaha dagang beras atau buka usaha toko beras atau kios beras, tentu Anda udah menyiapkan stok. Misalnya jangan dulu besar-besar ya, misalnya pas awal buka stok Anda misalnya menjual 3 jenis beras yang berbeda gitu ya. Ada beras super misalnya ya, beras sedang dan beras biasa. Mungkin ya kalau seperti saya ini, saya juga sama ya, 3 jenis beras tuh. Di bak pengeceran juga ada 3 jenis beras dengan 3 harga berbeda. Sama saya juga beras super, beras sedang, dan beras biasa. Saat Anda memulai dagang atau memulai membuka toko beras Anda, jadi Anda bisa mengevaluasi, menganalisis beras mana yang paling banyak diminati konsumen atau paling laku gitu ya. Nah, saat itu Anda bisa mempertimbangkan jika beras yang paling laku misalnya beras super. Jadi ya jika ada kiriman dari supplier berikutnya, tentu Anda
melebihkan stok untuk beras yang super ini gitu ya. Dan untuk beras yang biasa misalnya mungkin harus dikurangi gitu, agar tidak terjadi penumpukan sehingga beras yang kurang laku itu menimbulkan masalah. Masalahnya seperti ini ya, kutu beras. Kalau untuk masa kadaluarsa beras itu memang tidak ada ya, tidak ada masa kadaluarsa. Cuma kalau untuk masa beras datang penyakit seperti kutu beras ini, itu biasanya sekitar 1,5 bulan dari pas penggilingan itu ya, dari pas beras digiling 1,5 bulan suka ada kutu seperti ini. Memang terkadang waktunya itu lebih gitu ya, tapi ini menurut pengalaman saya gitu ya, rata-rata beras itu kekuatannya itu 1,5 bulan. Ini udah sering terjadi gitu ya. Jadi usahakan jika Anda menjadi atau buka usaha toko beras, usahakan stok beras Anda harus terjual minimal 1 bulan. Jadi 1 bulan udah habis gitu ya. Jadi ganti yang baru gitu. Agar tidak seperti yang saya contohkan ini gitu ya. Dan ini memang beras udah lama gitu ya. Selain berkutu, bentuk teksturnya juga mulai berubah gitu ya. Yang tadinya ini putih bersih, sekarang udah mulai kusam dan juga berurat gitu ya. Udah gak licin lagi gitu ya, tuh udah agak kasar dan berurat. Aromanya juga udah mulai berubah gitu ya. Ini beras udah hampir 2,5 bulan lah, udah terlalu lama gitu ya. Jadi ya begitu teman-teman ya. Jadi usahakan kalaupun stok Anda kedatangan beras dari supplier, usahakan yang baru datang itu jangan dulu dijual. Jadi ya jual dulu yang udah lama gitu ya. Jadi kalau ada datang beras ya simpen dulu di belakang, yang jual dulu yang di depan, misalnya yang udah lama gitu. Kalau bisa ya harus habis dulu yang lama ya. Kalau memang tidak memungkinkan ya bisa Anda jual yang baru juga gitu ya. Tapi ya diusahakan stok beras itu harus habis terjual selama 1 bulan. Ya mungkin cukup simpel ya, mungkin itu aja cara pengelolaan stok beras itu ya. Jadi kita harus pas datang itu kita harus mungkin mencatat gitu ya, hari, tanggal, mungkin harganya gitu ya, catat di buku stok gitu ya. Jadi Anda siapkan buku pemasukan barang atau beras maksudnya ya. Anda tulis harinya, jadi Anda nanti bisa menganalisa, mengecek setelah misalnya 2 minggu sekali gitu. Jadi ini kalau sudah beras seperti ini agak sulit gitu ya. Kita harus rajin-rajin membuang kutunya gitu. Dan kalaupun berasnya udah terlalu banyak kutu ya kita ada penanganan khusus gitu ya nanti. Penanganan khusus untuk menghilangkan kutu beras ini, karena kalau udah berkutu ini tentu tidak akan bisa terjual teman-teman ya. Tidak akan, jadi konsumen mana mungkin ada yang mau beras sudah berkutu gitu. Jadi ya begitu cara pengelolaan stoknya. Kalau kita masih baru ya kita jangan terlalu banyak menyetok beras. Dan juga usahakan beras yang paling banyak laku itu stoknya diperbanyak. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.